Baik, kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Ya, Ustaz dan Ustazah, kita tunggu sekitar kurang lebih 2 menit lagi paling lama. Pada peserta yang belum masuk ya. Kasihan nanti kalau kita mulai dengarnya nggak dari awal. Kasihan. Tunggu dulu ya. Ya, baik. Kurang lebih sudah 2 menit. Kita akan langsung memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita pada agenda daurah tajwid dasar, daurah online tajwid dasar untuk pemula dari nol, matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Itu artinya masih ada sekitar 12 pertemuan lagi ke depannya. Masih ada sekitar 12 pertemuan lagi ke depannya yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyelesaikan pembahasan meskipun singkat, meskipun tingkatan dasar ke-61 bait dari matan Tuhfatul Atfal, insyaallah biidznillah taala. Alhamdulillah hari ini semua peserta atau sebagian peserta hadir tepat waktu. Alhamdulillah. Ini paling tidak membuktikan ya keseriusan kita belajar. Karena di pertemuan yang kemarin ada yang justru bergabung itu sudah 30 menit kita jalan. Ya, sudah 30 menit daurah baru bergabung. Nah, kemudian wallahu a'lam bishawab langsung live saya lihat ya. Langsung keluar. Wallahu a'lam bishawab, apa maksudnya? Kita berbaik sangka saja. Mudah-mudahan beliau punya uzur syar'i ya. Punya uzur ya. Karena bagaimanapun meskipun daurah ini kita laksanakan secara online, tapi adab-adab majelisnya tentu sama ya, sebagaimana kita mengikuti daurah offline atau bernilai juga sebagaimana adab
di majelis-majelis offline ataupun yang bertatap muka secara langsung. Jadi kurang bagaimana ya bahasanya? Kurang baik lah ya apabila kita keluar sebelum majelis selesai. Ya, tanda majelisnya selesai ya nanti diucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la terus bagian. Itu tanda majelis selesai. Nah, sebelum selesai ya di situ aja. Karena dikatakan oleh Habib Novel Al-Idrus itu sama aja nah, daurah online sama daurah offline. Jadi ketika kita meluruskan niat karena Allah Ta'ala, maka di situ hadir para malaikat ya, kiramin bararah, malaikat-malaikat yang mulia yang membersamai para penuntut ilmu yang mengikhlaskan dirinya hanya karena Allah Ta'ala saja. Jadi sama aja, ya, jaga adab-adabnya, kemudian hadir tepat waktu, tidak menyela-nyela pembicaraan, jika ada instruksi ataupun pertanyaan disampaikan secara santun dan bagus. Saya pikir sama saja ya, adab daurah online dan adab daurah offline sama saja. Mudah-mudahan Allah memberikan akhlak yang bagus ya, akhlak yang baik, sebagaimana cita-cita kita menjadi ahlul Quran ya, bukan hanya hafal Quran saja, bukan hanya hafal matan saja, tapi adab seperti mana yang banyak dijelaskan di At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Ini butuh sekali ya, butuh sekali membersamai kita dalam menuntut ilmu. Jadi tentulah kita sudah mengenal al-adabu fawqal ilmi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tanpa memperpanjang lebar muqaddimah, hari ini harusnya yang talaqi suratul Fatihah adalah Al-Ustadz Muhammad Maulana Arisy ya, sesuai name list atau nama-nama yang sudah mendaftar ya. Tapi sepertinya sudah berjalan sekitar beberapa menit, ini beliau belum kelihatan. Dan sebagaimana pula yang kami sampaikan di dalam grup, maka yang akan menggantikan jadwal beliau, Ustadz Muhammad Maulana Arisy, adalah Ustazah Yunisari ya. Namun diingat bahwa jika untuk akhwat talaqtinya yang pertama di akhir pertemuan, di akhir sesi, kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum selesai. Dan videonya dimatikan, audionya dihidupkan. Jangan dua-duanya dimatikan. Saya mendengar apa? Nah, Ustaz, nanti ya. nunggu Ya, tadi. Ya. Baik. Ya, sebentar ya. Baik, terima kasih Ustazah Yunisari sudah standby. Alhamdulillah. Nanti siap-siap saja Ustazah ya. Sekitar pukul 10 berapa? 20-an Ustazah ya. Nah, Insyaallah. Alhamdulillah kita nanti akan bertalaqi suratul Fatihah qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan syahadah untuk ini. Karena itu insyaallah saya boleh menyimak ataupun mendengarkan suratul Fatihah dari orang lain, sebagaimana suratul Fatihah ini sudah saya talaqi musyafahahkan kepada Al-Ustadz Abu Hibban Heri Setiawan dalam mulazamah yang sudah tahunan, alhamdulillah ya. Jadi bukan sekali dua kali, tetapi sudah yang nggak kehitung. Sebagaimana pertemuan kemarin saya nggak sering hitung, ya nggak sering hitung lah. Takut juga, khawatir juga karena ini filosofi saya sederhana. Ketika kita menghitung amal, ketika kita berani menghitung amal, apa kita juga berani menghitung dosa seperti itu? Ya, jadi semuanya saya pasrahkan lillahi ta'ala untuk kebaikan diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bacaan ini bisa saya riwayatkan untuk istri dan anak-anak saya dan orang-orang yang belajar bersama saya. Biidznillah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena itu saya akan membacakan terlebih dahulu suratul
Fatihah, qiraat Imam Asim, riwayat Al-Imam Hafs sebagai gambaran untuk para ustadz dan ustadzah ketika akan bertalaqi nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, bila tidak sampai nafas pada ayat yang terakhir, maka afdolnya berhenti di alaihim yang kedua, meskipun tidak ada masalah jika berhenti di alaihim yang pertama. Hanya saja yang saya pelajari dan yang saya amalkan menurut kaidah ilmu tajwid yang diajari kepada saya oleh Al-Ustadz Abu Hipan, menurut qiraat Imam Asim adalah bila ada tanda daun waru, ya, bila ada tanda daun waru ataupun gambar hati terbalik, maka lebih baik dilanjutkan, karena kalau berhenti nanti bisa dianggap mengakhiri ayat menurut sebagian qiraat. Insyaallah seperti itu. Jadi kalau nggak sampai nafas gimana Ustadz? Insya Allah bisa sampai itu. Tapi nariknya yang bagus ya, istilahnya pernapasannya yang bagus. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau nggak sampai nafas ada solusinya. Sebenarnya sini udah dijelaskan juga di pertemuan kita berikutnya, dan alhamdulillah semua peserta sudah membiasakan bacaan seperti ini jika mereka terputus atau tidak sampai nafas pada pengucapan suratul Fatihah ayat yang terakhir. Maka solusinya adalah berhenti di alaihim yang kedua. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim terus sampai walad dhalin. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada pembahasan matan Tuhfatul Atfal. Sebentar kita share screen terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan nggak ada halangan, nggak ada macet-macet lagi, insyaallah. Kita sudah sampai kepada bait yang ke-21 ya. Sebentar. Ya, jadi ini dihafal ya Ustaz dan Ustazah. Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain amin ya. Dihafal Ustaz dan Ustazah sebagai adab sebelum memulai membaca matan ya. Baik, kita cari dulu ini apa namanya slide yang ke-21.
kita sudah menyelesaikan beberapa bab ya, yang di belakang ada ahkamun ahkamun apa? Ya, hukum nun sukun dan tanwin ya. Hukum nun sukun dan tanwin ya, ahkamun nunis sakinati wa tanwini, kemudian ahkamul mimi wan nunil musyaddadatain, dan sekarang kita masuk insyaallah di ahkamul mim sakinah ataupun bab mim sukun. Ya, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan kembali apa yang saya dapatkan dari Al-Ustaz Abu Iban Heri Setiawan, menjelaskan bahwa uh, istilah nun mati atau mim mati itu memang nggak ada masalah ya. Tapi tidak ditemukan menurut beliau istilah nun mati atau mim mati di dalam penjelasan-penjelasan Arab ya. Yang dikenal adalah nun sukun atau nun sakinah atau mim sukun atau mim sakinah. Meskipun tidak ada masalah dalam pengucapan keduanya ya. Hanya saja memang tidak ada istilah nun mati atau mim mati ya. Istilahnya begini, kata Ustadz Abu Hibban, saya teringat, kalau dia nun mati ya, kalau dia disebut nun mati atau mim mati, berarti ya sifatnya mati ya, bukan tenang ya. Sehingga lebih pasnya kita nyebutnya nun sukun, nun yang tenang, dan nun mim yang sukun. Karena nun yang diam ya, diam belum tentu mati. Kalau mati sudah tentu diam. Nah, jadi logika sederhana lah yang membuat kita mengerti lah mana pengucapan yang memang baik secara definisi ya, seperti itu. Ya, jadi kalau diam belum tentu mati, ya kali aja tidur ya. Kalau mati ya udah tentu diam, nggak gerak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya logika sederhana ya. Kalaupun tidak setuju ya nggak apa-apa. Jangan dipermasalahkan, jangan dipermasalahkan. Hanya khazanah saja, hanya khazanah keilmuan saja. Kadang-kadang saya juga suka ya, banyak yang izin hari ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kadang-kadang saya juga sempat nyebutnya, bukan sempat, malah keseringan ya, nun mati mamim mati. Tapi setelah mengenal istilah tersebut ya, maka insya Allah saya membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudah masuk kepada ahkamul mim sakinah. Saya baca dulu baitnya, mulai dari bab ahkamul mim sakinah. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Ya, itulah berarti dalam bab ahkamul mim sakinah di laman Tuhfatul Atfal hanya ada 6 bait. Hanya ada 6 bait ya.
Baik, sebelum memulai bait 21 ataupun nazam yang ke-21, kemarin sempat buru-buru ya menjelaskan mengenai bacaan mim sukun. Maka saya refresh kembali mengutip dari apa yang dikatakan Dr. Kiai Haji Ahmad Faqoni LCMA Al-Hafidh dalam karyanya buku Maisurah halaman 311, ya, mim sukun ya adalah mim yang tidak berharokat. Ya, istilah di awal apa, huruf itu ada yang tidak berharokat, ada yang berharokat. Maka yang tidak berharokat dikatakan sukun. Mim mati adalah mim yang tidak berharokat, di mana ia bisa terletak sebelum semua huruf hijaiyah menurut Maisurah ya, kecuali sebelum huruf mat yang 3. Huruf mat yang 3 bah, alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah, sebab dikhawatirkan terjadi pertemuan dua huruf, atau saya mengenalnya di Maisurah dengan istilah tiqa usakinain, tiqa pertemuan as-sakinain, dua huruf yang sukun atau dua huruf yang mati, karena tidak mungkin diucapkan ya, ketemunya dua huruf yang mati dikenal dengan istilah tiqa usakinain dan tidak bisa diucapkan ya. Insyaallah nanti kalau sampai pada pembahasan tersebut, untuk menghindari pertemuan dua huruf sukun yang saya ketahui, ini koreksi aja kalau salah nanti ya, digunakan hamzah wasal ya, digunakan hamzah wasal agar keduanya enggak sukun lagi. Jadi ada salah satunya yang dihidupkan menurut Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli, dan yang menurut saya pelajari, biasanya huruf pertama yang mengalah ya, biasanya huruf yang pertama mengalah ketika dua huruf sukun bertemu, maka huruf pertama mengalah. Mengalahnya maksudnya dikasih harokat ya. Jadi enggak dua-duanya kekeh sukun ya. Insyaallah kita akan masuk ke sana jika tidak terlewat ya. Adapun bacaan mim sukun yang bertemu huruf hijaiyah yang mempunyai 3 sukun. Yang pertama ada di dalam bait sebelumnya. Ada di dalam bait sebelumnya. Al-awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa samihi syafwiyya lil qurra'i. Yang belum gabung, lihat YouTube aja ya, ada di YouTube pembahasan mengenai ikhfa syafawi. Ini hanya refresh saja. Dan hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan bab ahkamul mim sakinah. Ahkamul mim sakinah. Kita akan menyelesaikan bab mim sukun ya, karena pendek ya. Kemudian pertemuan hari Kamis yang ke-9 insyaallah kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu hukmul lami'al walamil fi'li. Insyaallah biidznillah taala. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Saya sehat, antum sehat, semuanya sehat walafiat. Sehat akal, sehat lahir batin ya, semuanya. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari COVID-19. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah ya, di Aceh sekarang positifnya nambah. Yang mohon doa juga buat Aceh dan dunia, Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya. Saya mendoakan seluruh ahlul bait, teman-teman, diberi penjagaan oleh Allah Ta'ala. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi wakila. Amin ya rabbal alamin. Hukum mim sukun. Yang pertama, ikhfa'us syafawi di matan tuhfatul atfal. Ada di bait yang ke-20. Yang kedua, idgham mimi, atau dikenal juga dengan istilah idgham mutamathilain shaghir. Ada di dalam penjelasan matan tuhfatul atfal di bait yang ke-21 yang berbunyi ini. Jadi kita akan membahas hari ini hukum mim sukun yang kedua, yaitu idgham mimi, atau yang dikenal juga dengan istilah mutamathilain. Bertemunya dua huruf yang sama, baik sama makhraj dan sifat.
Banyak sekali istilah-istilah baru di Zoom ini. Tiba-tiba muncul, kalau nggak paham bahasa Inggris juga repot. Nantilah dipelajari sambil. Mudah-mudahan mahir juga Zoom-nya. Jadi supaya nggak ini ya. Kita akan masuk kepada wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Baik. Dan hukum yang kedua, hukum apa yang kedua? Hukum mim sukun yang kedua, yakni idgham apabila bertemu dengan huruf yang sama. Apabila bertemu dengan huruf yang sama, setelahnya yaitu mim bertemu dengan mim, makanya disebut mimi. Makanya disebut mimi karena mim bertemu dengan mim. Dan sebutlah wasami idghaman saghiran ya fata, dan sebutlah pertemuan tersebut dengan idgham shaghir, ya, dan sebutlah pertemuan tersebut dengan idgham shaghir. Menurut Maisra halaman 77, idgham shaghir apabila huruf yang diidghamkan, yakni huruf pertama berupa huruf mati dan huruf yang kedua huruf berharokat. Ya, yang pertama huruf sukun, yang kedua huruf hidup. Itu. Idgham shaghir. Kita cepat bahas dulu ya. Idgham shaghir adalah yang masuk dalam klasifikasi ataupun pembagian idgham berdasarkan harokat. Ya, sukun bertemu huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat disebut shaghir. Ya, huruf yang sama, makanya disebut mutamathilain shaghir. Mutamathilain shaghir adalah huruf yang sama-sama makhraj dan sifatnya sama seperti itu ya. Mim ketemu mim, makhrajnya sama, sifatnya sama, dikatakan shaghir karena ada istilah ketika nun ketika huruf yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat atau hidup. Baik. Kita lanjut. Bisa disebut dengan idgham mutamathilain, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Bisa juga disebut dengan idgham mutamathilain atau idgham mutamathilan karena bertemu dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Disebut juga dengan idgham mimi karena bertemu dua huruf mim. Disebut juga mutamathilain karena bertemu dua huruf yang sama makhraj yang dan sama sifat. Disebut idgham mimi karena bertemunya dua huruf mim. Jika dua huruf kaf bertemu, maka disebut kafi. Jika huruf ba bertemu, bai. Ya, jika huruf ya bertemu ya, yai. Memang ada idgham yai. Ya, sebenarnya saya belum mendapat penjelasan ada atau tidak, tapi yang diakui istilahnya mim dan mim. Ya, mim ketemu mim, idgham mimi. Jadi kalau kaf ketemu kaf, idgham kafi, kalaupun ada penjelasannya, dan seterusnya. Jadi pengucapan ini menurut pengucapan asli huruf hijaiyah. Ya, dali, gitu ya. Zai, roi, ya, idgham ra ketemu ra. Baik. Harokat bertemu dengan harokat disebut dengan idgham kabir. Ya, tadi sukun bertemu dengan harokat disebut shaghir. Harokat bertemu harokat huruf yang sama disebut kabir.
dalam riwayat Imam Hafs tidak ada idgham kabir, yang ada shagir semua. Afwan, saya minum. Bagaimana contoh idgham mutamathilain? Ya, yuwajjihu, ya, yuwajjihu. Tulisannya ya, waw. Yang hafalan Qur'annya udah banyak, tahu lah ini ya. Udah pernah dengar. Yuwajjihu berarti hak sukun bertemu dengan ha lagi depannya, tapi hak yang kedua berharokat. Yuwajjihu. Gimana bacanya? Huruf pertama diidghamkan, dileburkan menjadi huruf yang kedua. Baik, ya huruf pertama dileburkan. Jadi pengucapannya nggak perlu dua kali ha ya. Karena idgham meleburkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ustaz Abu Hibban bilang juga idgham adalah idkhal. Jadi masukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan sempurna. Jadi ha yang pertama dileburkan ke dalam ha yang kedua. Ha pertama nggak kelihatan lagi. Ya. Dilebur menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasydid, idgham kamil. Ya, idgham kamil dan idgham naqis termasuk pembagian idgham berdasarkan peleburan atau istilah Ustaz Abu Hibban asimilasi. Ya. Kalau yang tanya idgham itu dibagi berdasarkan berapa karakter, cek di pertemuan berapa itu, golongan 6 yang 5 lah. Pokoknya yang ada 4 itu. Kalau kita jelaskan sekarang makan waktu. Ini sudah hampir jam 10:30. Ya, contohnya yuwajjihu, yuwajjihu, yuwajjihu. Jangan lagi diucapkan hak yang pertama. Misalnya yuwajjihu, yuwajjihu. Jangan ya, langsung menjadi huruf kedua yang ditasydid. Jadi kita mengucapkan satu huruf ha saja. Contoh lain adalah yaghtab ba'dukum ba'da. Yaghtab, ba-nya sukun bertemu dengan kata yang berikutnya ba'dukum, ba-nya fathah. Ya. Ingat tadi apa? Idgham shaghir adalah pertemuan dua huruf yang sama yang huruf pertamanya sukun, ba-nya sukun kan? Ba-nya sukun apa mati? Terserah aja ya. Ba-nya sukun ya. Ba-nya sakinah, ba-nya sukun. Bertemu lagi dengan ba lagi ke depan. Di depannya tapi berharokat, yakni harokatnya fathah. Jadi diucapkan, bersiap diucapkan kepada ba yang kedua saja. Karena ba yang pertama sudah dileburkan atau diidghamkan ke dalam ba yang kedua. Pengucapannya insyaallah yaghtab ba'dukum, yaghtab ba'dukum. Atau contoh lain, faqulna idrib bi'asakal hajar, faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat. Ya, itu satu ya. Baik. Intinya itu saja supaya mudah diingat. Idgham mutamathilain atau idgham mutamathilain adalah dua huruf yang bertemu sama makhraj, sama sifat, atau dua huruf yang sama. Bisa juga disebut idgham mimi kalau mim bertemu mim. Disebut shaghir karena masuk ke dalam klasifikasi ataupun pembagian idgham menurut harokat. Yang di situ ada idgham shaghir atau idgham kecil, ya, dan idgham kabir. Hanya saja kita tidak membahas idgham kabir karena tidak di dalam riwayat
yang sedang kita baca. Ya, nanti bisa dicari saja idgham kabir, gampang. Pertemuan dua huruf, huruf yang pertama berharokat, huruf yang kedua berharokat. Contohnya seperti apa? Wallahu alam, mudah-mudahan saya benar, tapi kalau saya keliru diperbaiki. Wa duriba bainahum, ya. Babai wa duriba bainahum, ya. Ba yang pertama berharokat, ba yang kedua berharokat. Insyaallah. Jika saya keliru, jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan kepada saya, baik di Japri ataupun grup, ya. Karena hakikat pengajar adalah pelajar. Jika kita sedang mengajarkan sesuatu kepada seseorang, maka sebenarnya kita sedang belajar. Ya, itu juga diterangkan oleh Ustaz Abu Izra Laili Fatih. Jadi pengajar sebenarnya majas saja. Yang hakikatnya dia juga adalah pengajar. Wallahu a'lam bissawab. Mengenai perihal tanda baca, jika menggunakan mushaf Madinah, tanda bacanya mim yang pertama itu, yang sukun itu tidak pakai tanda sukun. Enggak pakai kepala huruf apa itu? Kha ya. Enggak pakai tanda sukun. Ya. Tanda sukun bukan bulat, karena kalau bulat bisa jadi mirip sifrun mustadir atau sifrun mustatil. Ya, tanda sukun pala ini gini ya. Pala kha. Dalam mushaf Madinah, tanda bacanya mim pertama tidak pakai tanda sukun. Dan mim yang kedua menggunakan tasydid. Ya, itu mushaf Madinah. Mim pertama nggak pakai tanda sukun, nggak ada tanda sukun di atas. Mim kedua bertasydid. Adapun standar huruf RI, adapun standar Al-Quran cetakan Indonesia, mim tetap menggunakan tanda sukun. Ya, mim yang pertama menggunakan tanda sukun. Lahum, mimnya sukun. Ma yasha, ya. Insyaallah seperti itu. Ini hanya perihal tanda baca saja. Ya, perihal tanda baca saja. Baik. Idgham mimi dan idgham atau idgham mutamathilain shaghir. Ya. Idgham mutamathilain shaghir termasuk ke dalam hukum mim sukun yang kedua setelah ikhfa'us syafawi. Ya, hukum mim sukun yang pertama ikhfa'us syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mutamathilain shaghir. Yang ketiga kita masuk ke dalam bait 22. Ya. Wasalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wasalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Terjemahannya, ketiga, apa itu ketiga? Hukum mim sukun yang ketiga adalah idhar pada huruf-huruf sisanya. Dan namakanlah idharu syafawi. Al-idharu syafawi. Al-idharu syafawi termasuk kepada hukum mim sukun yang ketiga. Ya, yang baru bergabung nanti yang pertama ahlan wa sahlan. Yang kedua nanti nonton lagi YouTube-nya. YouTube pertemuan ke berapa nih? Ke-8 ini saja ya. Supaya nggak tertinggal seperti itu. Atau jangan ada kesannya saya nggak nyampein.
Padahal telat datang. Ya, tapi nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan ya Ustadz dan Ustadzah. Semoga antum diberikan kemuliaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, baik kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi waktu yang kita gunakan untuk daurah ini insya Allah menjadi jawaban kita atas pertanyaan Allah di akhirat kelak. Kemana waktumu kau habiskan? Ya, insya Allah seperti itu salah satunya. Jadi membuat kebermanfaatan ataupun keberkahan waktu adalah mengisinya dengan mempelajari ilmu-ilmu Allah. Ya, dalam hal ini kita belajar ilmu tajwid matan tuhfatul atfal wal ghilmani fi tajwidil Quran atau fi ilmi tajwid karya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri bin Husain bin Salabi Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Wathalitsul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Dan yang ketiga adalah idhar untuk sisa hurufnya. Dan huruf-huruf hijaiyah dari huruf-huruf hijaiyah dan disebut juga idhar syafawi atau al-idharus syafawiyah. Yakni selain huruf mim dan ba, enggak termasuk. Karena kalau mim sukun ketemu mim, idgham mutamathilain shaghir atau idgham mimi. Kalau mim sukun bertemu ba, yang tadi ya, ikhfa'us syafawi. Ya, selain huruf mim dan ba. Disebut al-idharus syafawiyah atau al-idharus syafawi, maksudnya idhar yang terjadi pada huruf yang keluar dari syafah kedua bibir, yakni huruf mim. Ya, mim sukun yang bertemu huruf ikhfa syafawi selain huruf mim dan ba, maka mim sukun tersebut yang menyebabkan pengucapan idharus syafawi. Mengeluarkan huruf mim dengan jelas. Di sini banyak kekeliruan. Ya, di sini banyak keluaran. Nanti kita bahas tentang lahan-lahan yang terjadi pada idharus syafawi. Idharus syafawi. Maaf, saya tadi ngomongnya ikhfa ya. Ikhfa udah dibahas. Idharus syafawi. Mengeluarkan huruf mim dengan jelas artinya mengeluarkan huruf mim sakinah dengan sempurna. Ya, tepat makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya, dan tanpa ada gunnah tambahan. Tanpa menyamarkan, tanpa memantulkan, tanpa jeda. Ya. Tanpa ada gunnah tambahan. Ini catatannya tentang idharus syafawiyah. Tanpa ada gunnah tambahan, tanpa menyamarkan, tanpa memantulkan, dan tanpa jeda. Ya. Saya bacakan keterangan dari Maisura mengenai idharus syafawi secara definisi. Ada orang di sini ya, dekat-dekat sini nanya kenapa penting mengetahui definisi. Ya. Beliau bertanya seperti itu kepada saya. Spontan saja saya jawab. Karena definisi ibarat pondasi. Pas definisi, pas pondasinya. Menurut saya nih, bukan menurut ulama. Mudah-mudahan jadi ulama. Bergeser pondasi, bergeser semuanya sampai ke atap. Bergesernya definisi, bergeser keseluruhan hingga kepada pelafalan. Betul atau enggak sih? Salah betul ya. Jadi bagi saya, dan saya ngakui kelemahan saya, sebelum bertemu Ustadz Abu Hibban, apa pertanyaan beliau kepada saya pertama?
Bukan pertanyaan, pernyataan. Antum harus tahu kenapa antum benar. Dan antum harus tahu kenapa antum keliru. Jadi benar tahu benar, keliru tahu keliru. Nah, kelemahan saya waktu itu adalah tidak mengetahui secara definisi. Nggak tahu saya. Nggak bisa menjelaskan. Tapi bacanya benar. Menurut Ustaz Abu Hibban. Maka fondasi saya itu mereng. Ataupun tidak kuat ya. Tidak kuat. Tidak kuat. Dasarnya nggak kuat. Karena apa? Secara definisi kita masih lemah. Makanya penting memahami dan mencatat definisi. Apa contohnya? Definisi mengenai kemarin ya, bab ikhfa, mengenai tingkatan ikhfa, ya definisinya apa? Definisi tingkatan ikhfa kan ada yang berdasarkan makhraj, ya, ada yang berdasarkan level kesamaran. Nah, kalau gagal paham di tingkat definisi, maka kedepannya ini kan goyang. Ini ikhfa a'la apa ikhfa akrob. Padahal dua-duanya bisa disebutkan, hanya saja berbeda berdasarkan makhraj. Kalau ikhfa akrob berdasarkan makhraj sukunnya dengan huruf ikhfa-nya, dan ikhfa a'la berdasarkan level kesamarannya. Ya, disebabkan jauh atau dikatakan jauh karena memang perlu dijauhkan. Karena makhraj ta dal to dekat dengan nun sukun. Sehingga kalau dekat nanti bacanya izhar, makanya perlu dijauhkan. Ya, makanya perlu dijauhkan. Kalau dekat perlu, kalau jauh perlu didekatkan. Ya, kalau jauh kita nggak kelihatan. Ibarat Ustadz Abu Hibban mencontohkan ada tembok. Ini tentang definisi ya. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti lah tentang definisi. Atau pengen penjelasan yang lebih lanjut tentang definisi. Nah, perlu analogi atau contoh. Alhamdulillah ini makanan saya sehari-hari Ustadz Abu Hibban. Artinya apa? Saya nggak ngerti nih. Atau susah nih. Ustadz Abu Hibban nyontohin dengan logika sederhana. Logika sederhana. Oh gitu. Nah, dari mana kita ngomong oh gitu? Dari analogi, contoh, atas definisi yang ingin kita tuju. Sehingga benar definisi, benar secara aplikasi atau pengamalan. Wallahu a'lam bishawab. Menurut buku Maisura disebut izhar syafawi ialah apabila terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan huruf mim, baik terdapat dalam satu kata, misalnya ya tadi koma ya, baik terdapat dalam satu kata, misalnya umyun ya, satu kata kan, mim sukun bertemu dengan ya, ya-nya kan bukan huruf syafah. Kenapa disebut izhar syafawi? Nah, ini definisi yang tadi. Dikatakan syafah, dikatakan syafawi, maksudnya mim sukunnya yang berasal dari syafatain. Ya, yang berasal dari syafah, dari kedua bibir. Jadi bukan huruf izharnya dikatakan syafawi. Tapi karena ini saya pelajari, ya. Seperti biasa, CMIIW, correct me if I wrong. Dikatakan syafawi, izhar jelas ya, dikatakan harus jelas syafawi karena mim sukunnya dari makhraj syafah atau syafatain, seperti itu. Lagi-lagi ya, definisi yang harus kita pelan-pelan, pelan-pelan, jangan buru-buru. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian dalam kalimat an'amta ya, maupun di dua kata. Contohnya gimana? Ada. Bentar ya, sebentar. Ada contohnya. Itu contoh yang satu kata. Dan apabila peristiwa demikian, maka baca mim sukun harus dibaca izhar yang populer dengan sebutan izhar syafawi atau syafawiyah. Mengapa dinamakan izhar syafawi? Alasan why it's called
Izhar syafawi. Bahasa Inggris ya, Aji. Ya, Ustadz kenapa nggak serius sih nyampeinnya? Kenapa banyak bercandanya, banyak ketawanya? Ya, saya teringat Dauh Gus Baha ya, Kiai Haji Bahauddin Nursalim, eh, muridnya Mbah Maimun atau pernah ngaji di Al-Munawir ya. Kenapa kiai-kiai, ustadz-ustadz itu harus ceria wajahnya, harus senang gitu ya, harus senyum ya. Karena rupanya ada dalil ya, dan ini potongan ya. Tasaddaqu walau bitalqati wajhi. Bersedekahlah walau dengan wajah yang ceria. Baik ya. Jadi kalau serem boro-boro Idhar Syafawi. Mulai dari pengantar ilmu tajwid udah ditinggalin majelis karena takut. Ya, itu ya dalilnya kenapa ustadz-ustadz disarankan untuk memasang wajah yang ceria. Ya, wajah yang ceria karena tasaddaqu walau bitalqati wajhi. Bersedekahlah walau dengan wajah yang ceria. Ya, gitu. Insyaallah wajah saya ceria dan saya sedang bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dinamakan idhar syafawi? Penyebab dinamakan izhar adalah ketika mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah tersebut harus dibaca izhar. Kenapa 26? Kenapa enggak 28? Ya, kurang mim sama ba. Karena mim ketemu mim, ada mi. Kenapa enggak ba? Ya, kalau mim sukun ketemu ba, apa jadi? Ikhfa syafawi. Cara pengucapannya, bentar saya ulang. Penyebab dinamakan izhar adalah ketika mim sukun bertemu dengan 26 huruf hijaiyah tersebut harus dibaca izhar. Cara pengucapannya haruslah dengan izhar tanpa disertai dengung yang sempurna. Ya, yang tanpa disertai gunnah ataupun dengung yang sempurna. Sedangkan dinamakan syafawi disebabkan makhraj mim sukun adalah pertemuan antara perut kedua bibir. Nah, dinamakan syafawi sempat salah paham juga. Orang misalnya gini, mim sukun ketemu dengan ta. Ta kan bukan huruf syafah. Kenapa disebut izhar syafawi? Sedangkan ta dari dari lisan ya, alisan ya. Kenapa disebut syafawi? Nah, ini salah fondasi, salah definisi. Karena kenapa yang dikatakan syafawi karena apa? Disebabkan makhraj mim sukun adalah pertemuan antara perut kedua bibir. Atau bibir atas sama bibir bawah. Baik. Ada catatan mengenai izhar syafawi yang juga nanti kita jelaskan di bait ke-23. Ya. Tadi diingatkan kehati-hatian kita pada saat mengucapkan izhar syafawi tanpa ada gunnah tambahan, tanpa menyamarkan, tanpa memantulkan, dan tanpa jeda. Contohnya. Contoh apa contoh? Kadang-kadang kebawa ya. Contoh mim sukun bertemu huruf izhar syafawi di lain kata. Ini huruf hamzah. Alam a'had. Alam a'had. Ingat yang pertama tidak ada gunnah tambahan. Jadi jangan sampai terkecoh. Membacanya dengan alam a'had. Kecuali pakai tahqiq kali ya. Karena tahqiq beda gitu dengan tadwir ya, dengan hadar, dengan tartil. Misalnya kita baca biasalah ya. Alam a'had, alam a'had. Al-dham'an, al-dham'an. Huruf ta, yamtarun,
yamtarun in kuntum ta'lamun amsalukum fi darikum thalathata ayyam fi darikum thalathata ayyam. Jangan sampai terpantul Ustaz dan Ustazah. Ya mungkin udah tahu lah ya. Jadi kita ingatin, saling mengingatkan insyaallah. Ha yamhaqu. Di lain kata am hasibatum. Huruf dal. Satu kata. Wa amdadnakum. Wa amdadnakum. Lain kata lakum dinukum. Lakum dinukum. Gunahnya ada. Di mim sukun gunahnya ada. Ya kalau nggak percaya, pas ngomong lakum, coba pegang ini hidung. Lakum, bentar nggak? Membran hidung ya, istilah Ustaz Abu Hibban, karena mim dan nun khayshum. Lakum hanya saja diucapkan secara sempurna, ya, karena ada kemarin sudah jelaskan di Maisura ada 5 pembagian tingkatan gunnah, dan nun mim gunnahnya juga ada pada ikhfa. Afwan, gunnahnya juga ada pada idhar. Tapi nggak sempurna bedanya, ya, nggak sempurna. Lanjut, huruf ra. Wa amruhu ila Allah wa lahum rizquhum. Huruf zai. Illa ramza ayyukum zadathu. Huruf sin. Illa hamsa naumakum subata amsyajin. Huruf shin ya. Amsyajin nabtalih laqad ji'tum syai'an idda. Huruf dad. Wamdu haitsu wamdu idh ra'aitahum dhallu. Huruf ta. Ukulin khamtin fadrib lahum tariqa. Huruf ain. Faqatta'a am'a'ahum ba'athna 'alaikum 'ibada. Huruf kaf. Fayamkuthu fil ard wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Huruf lam ya, mim sukun bertemu dengan lam. Wa umli lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Huruf nun. Mim yumna wa hum naimun. Huruf ha, nun sukun bertemu ha. Yamhadun am humul khaliqun. Huruf waw. Nah, ini catatan nanti ya. Bi amwalikum mir rabbikum wa hudaw wa rahmah ya. Ketika mim sukun bertemu waw dan fa, ini catatan penting karena seringkali kita mengikhfakannya, sedangkan ini idhar syafawi. Ada di bait ke selanjutnya nanti, bait ke-23. Huruf ya. Summum bukmun umyun
ولعلهم يرجعون. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustadz jadi imam. Saya maulah berdiri sebagai makmum. Insya Allah. Ya. Bait ke-23 Ustadz dan Ustadzah. Yaitu bait penutup daripada bab ahkamul mim sakinah. Atau bait terakhir di bab mim sukun. Wan, minum dulu. Ya, Ustadzah yang tadi siap-siap, sebentar lagi kita close matannya. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Ustadz dan ustadzah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, di dalam screen ataupun slide PowerPoint yang dijadikan screen Zoom, ada yang tulisannya kuning, ada yang tulisannya putih, ya kan? Yang tulisannya putih di setiap baitnya adalah inti baitnya. Mau ngomong apa? Coba kita mundur ya. Bait 22. Ya. Yang warnanya putih apa? Ilhar. Terus syafwi. Ya. Yang lain kuning kan? Jadi bait ke-22 menuju tentang pembahasan ilhar syafwiyah. Begitu saja. Dan bisa dijadikan dalil pada saat orang mungkin menanyakan atau pada saat kita ingin menghafal kaidah ilhar syafawi di dalam matan Tuhfatul Atfal. Ya, misalnya ada yang nanya, Ustaz, apa itu? Yang ketiga apa? Hukum mim sukunnya. Ya, tinggal dilanturkan saja. Wa tsalithul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Nah, ini yang putih apa di bait 23? Win fa ya. Win fa. Wahdhar lada wa win wa fa. Wahdhar lada wa win wa fa an takhtafi bi qurbiha walittihadi fa'rifi. Walittihadi fa'rifi. Kalau ada kesalahan penulisan harokat ataupun kurang-kurang tasydidnya, ditandai aja, Ustazah. Ya, tandai saja. Baik. Berhati-hatilah pada huruf waw dan fa. Ya, karena apa? Kesamarannya dengan ba, karena kedekatannya dengan fa dan kesamaan makhraj waw. Ya, kan kesamaan makhraj waw. Waw, mim, ba, fa, huruf syafah. Makhrajnya dari syafah, dari bibir. Ya, berarti hati-hati. Karena mim sukun dekat dengan ba, dan dekat juga dengan fa, dan ada juga kesamaan makhraj dari syafah, maka kenalilah. Jadi banyak yang terkecoh, dikirain ini ikhfa. Ya, dikirain ini ikhfa. Padahal ini izhar, dibacanya izhar juga. Antakhtafi. Apa itu antakhtafi? Menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli, antakhtafi. Engkau malah mengikhfakannya. Ya. Imam Sulaiman Al-Jamjuri, jangan sampai pada saat bertemu dengan huruf waw dan fa, engkau malah mengikhfakannya. Antakhtafi. Karena dekatnya huruf fa ya sama dengan huruf waw, maka ketahuilah.
Ya, sebutkan contohnya. Mim sukun disuruh hati-hati sama apa tadi? Sama waw dan fa ya. Itu disuruh hati-hati. Sebentar sebelum kita lanjutkan contoh dan menutup bab ini, mungkin agak sedikit terlambat, tapi nggak apa-apa. Insya Allah berkah waktunya. Cara membaca mim sukun, ya, yaitu dengan bertemu huruf waw dan huruf ba, haruslah dibaca izhar yang sangat jelas. Ini di Maisura halaman 313. Maisura yang udah punya baca aja di 313. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa, wawin wafa, nah kalau di matanya, wawin wafa, haruslah dibaca dengan izhar yang sangat jelas. Ini luar biasa pendengarannya. Izhar kan jelas. Berarti izhar yang sangat jelas. Jelasnya jelas banget. Jelasnya jelas banget. Ya, izhar jelas. Tapi kalimatnya di sini Maisura izhar yang sangat jelas. Ya, mudah-mudahan saya nggak keliru ya memaknai. Tapi gambaran dari bacaan yang harus dibaca dengan sangat jelas. Disebabkan persamaan antara makhraj mim dan waw dan kedekatan antara mim dan fa. Ya, mim itu dekat sama waw, ya, makhraj mim dekat sama waw, mim, waw, mim, waw, dekat ya. Dan kedekatan antara makhraj mim dan ba. Mim, ba, mim, mim, ba. Dekat Ustaz dan Ustazah ya? Insya Allah dekat ya. Kalau saya dekat. Baik. Contoh. Fokusnya mana nih? Wawin wafa. Berarti kita nyebutin contoh mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun bertemu dengan fa. Gimana contohnya? Mudah sekali. Sering kita baca ini. Apalagi yang hafalannya udah banyak. Sering ditemui di dalam Al-Quran. Hum fiha. Mim sukun bertemu dengan fa ya. Mim, bentar. Kita contohin yang waw dulu. Yang mim sukun bertemu dengan waw. Karena ngikut maten ya. Wawin. Yang pertama bertemu dengan huruf waw. Yang kedua bertemu dengan huruf fa. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Di mana? Di banyak. Salah satu yang saya contohkan dari surah Al-A'raf. Liyunzirakum walitattaqu. Liyunzirakum walitattaqu. Liyunzirakum walitattaqu. Kumwa. 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 Dekat nggak? Dekat sekali. Makanya hati-hati. Kemudian contoh mim sukun bertemu dengan waw selanjutnya adalah masih di surah Al-A'raf ayat 39. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama ini sudah masuk ke contoh waw ya. Afwan. Satu lagi lah waw ya. Yang pertama tadi apa? Liyunzirakum walitattaqu. Itu mim sukun bertemu waw yang pertama. Contoh yang kedua, mim sukun bertemu dengan waw adalah bi amwalikum. Bi amwalikum. Ya, itu contoh mim sukun bertemu dengan waw. Berhati-hatilah. Antakhtafi. Jangan sampai diikhfakan. Justru harus dibaca dengan izhar yang sangat jelas. Jelasnya jelas banget. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Contoh mim sukun bertemu dengan fa. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Jangan sampai dibaca hum fiha khalidun. Jangan sampai dibaca hum fiha khalidun. Jangan sampai dibaca. Ya, jangan sampai dibaca. Justru harus menjelaskannya. Jadi kalau ada yang nanya, "Tat, kenapa mim sukun bertemu waw dan fa nggak boleh diikhfakan?" Bilang aja, sebutin aja bait 23 ini. Itu aja kok repotnya. Wahdar lada wawin antakhtafi bi qurbiha wal ittihadi fa'rifi. Makanya lagi-lagi alhamdulillah matan-matan yang kita hafal menjadi hujjah kita siang dan malam.
saat belajar dan mengajarkan Quran. Ya, kenapa mim sukun ketemu waw dan fa nggak boleh dibaca ifa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Ah, ini jawaban orang yang belum ngafal matan. Kalau orang udah ngafal matan, langsung aja otomatis insya Allah. Wahdar lada. Masya Allah. Wawin wafa'an takhtafi. Masya Allah. Likurbiha walitihadi fa'rifi. Masya Allah. Kirain orang itu perkataan dia. Padahal itu perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri bin Husain bin Syalabi Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ya, makanya Ustaz Abu Hibban sering sama saya bilang bacanya yang benar-benar. Jadi kalau lagi ngajarin satu definisi, saya itu dibiasakan sama Ustaz Abu Hibban membacanya secara pelan-pelan. Dibaca dulu gitu, dibaca baik-baik, dibaca pelan-pelan. Karena menjadi dalil. Hujjah, petunjuk. Insya Allah seperti itu. Contohnya udah ya. Liyundirakum wa bi'amwa. Mim sukun bertemu wa. Yang mim sukun bertemu fa, apa tadi? Hum fiha. Liukhrahum fama. Ya, silakan. Yang tanya silakan, nanti kita jawab sesuai kapasitas keilmuan kita, dan dijawabnya bisa jadi via japri, bisa jadi via grup. Silakan, Ustadz dan Ustadzah. Ya, karena ciri orang belajar adalah bertanya, kata Ustadz Abu Hibban. Dengan bertanya kita belajar. Dengan belajar kita bertanya. Balik-balik. Silakan, Ustadzah. Insya Allah akan jawab sesuai kemampuan kami. Dan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, dan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita bersandar pada keilmuan saja, ini bahaya juga. Karena ilmu itu datang dari Allah. Karena ilmu itu milik Allah. Wattaqullah wa yu'allimukum Allah. Jadi ilmu itu datang dari takwanya kita kepada Allah. Nggak datang sendiri. Datang sendiri gimana kalau Allah nggak ngasih? Ya, seperti itu ya. Baik, beberapa kekeliruan pengucapan izhar syafawi. Yang pertama, memanjangkan gunnah dari yang ditetapkan. Gunnahnya 2 harakat. Ya. Afwan. Memanjangkan gunnah dari yang afwan. Maaf. Bukan memanjangkan gunnah. Maksudnya gini, jangan dipanjangin. Ya, jangan dipanjangin. Misalnya, mensukun bertemu dengan ha ya. Yamhaqu. Nah, itu kekeliruannya. Memanjangkan gunnah dari yang sudah ditetapkan. Kedua, memantulkan huruf mim. Ghairil maghdubi alaihim walad. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. An'amta. Ini tidak perkenankan, artinya termasuk kekeliruan. Yang ketiga, memberikan jeda. An'amta afwan. Wa amdadnakum. Ya, kayak wasal saktah. Berhenti sejenak, kapan mengambil nafas lalu ya, jangan. Ya. Wa amdadnakum. Yang nanya sebentar, kita selesaikan dulu. Nanti insya Allah dibalas via Japri atau grup insya Allah. Dan kalau lumayan lama balasnya, afwan ya, karena kami punya kegiatan yang lain setelah ini. 3, memberikan jeda. Yang keempat, menyamarkan pengucapan huruf mim pada saat bertemu huruf waw dan fa. Ini yang tadi. Ya, jangan menyamarkan ketika mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun bertemu dengan fa. Ya, justru jelaskanlah pengucapannya. Isba' harokat, ya, memanjangkan kadar huruf. Ya, ikhtilas, memendekkan kadar huruf. Hum fiha wa amruhu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai di sini dulu pertemuan kita. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ahkamul mim sakinah.
hukum mim sukun yang terdiri dari ikhfa syafawi, idgham mutamathilain shaghir atau idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawiyah. Baik. Bentar, pertanyaan tadi kami copy dulu ya, saya copy dulu. Dan kita stop share ya. Jadi hari apa? Jadi pertemuan hari Kamis insyaallah dengan izin Allah taala kita akan masuk pada alif lam qamariyah, hukmu la mi'al wa la fi'l ya. Baik. Kita stop share. Bismillah. Mana yang chat tadi? Oh, baik. Izhar syafawi. Atau langsung aja saja ya. Yang memberikan penjelasan kalau izhar syafawi harus direnggangkan sedikit bibirnya. Yang saya pelajari dan yang saya pahami, ini mungkin yang dimaksud adalah hukum iqlab dan hukum ikhfa syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu dengan ba. Pengucapannya sama dengan iqlab, ada dua. Yang pertama furjah, merenggangkan atau memberikan celah antara kedua bibir. Dan satu lagi apa kemarin? Intibaqus syafatain. Ya. Merapatkan kedua bibir dengan lunak talamus. Jadi izhar syafawi direnggangkan sedikit bibirnya, wallahu alam bisawab. Yang saya praktikkan tidak, kalau renggangin gimana? Wa ruhu gitu. Wa ruhu ya. Sedangkan mim adalah huruf syafah. Kedua bibir harus bertemu kecuali huruf iqlab, nun sukun bertemu ba, dan ikhfa syafawi, nun mati ketemu dengan nun sukun bertemu dengan ba. Begitu Ustaz ya. Kalau ada daurah yang Ntar saya copy dulu lah, nggak cukup lagi waktunya. Seperti itu ya. Izhar syafawi diucapkan dengan menyentuhkan kedua bibir karena mim sukunnya syafah. Maka itu disebutkan izhar syafawi. Pertanyaan-pertanyaan lain akan kita jawab di kesempatan, di waktu yang luang ya. Ada pertanyaan lain insyaallah biidznillah taala. Baik, untuk mempercepat Ustazah Yunisari. Ya, Ustazah Yunisari hari ini ya. Naam Ustaz. Oh ya, silakan Ustazah. Ta'awudz, basmalah, dan selesaikan surat Al-Fatihah. Yang putranya udah keluar ya Ustaz? Gimana? Oh ya, afwan. Sebentar. Halo? Ustadz yang Ustadz yang terhormat, para Ustadz. Udah keluar semua, Tat. Lift dulu, Tat ya. Seperti biasa. Ustadz dan Ustadz ya. Yang laki-laki, yang ikhwan. Bentar saya cek. Nah, masih ada ini. Sebentar Ustazah Yunisari, sebentar. Oh ya, jazakallah khairan. Oh ya, sama-sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sama-sama mulia insyaallah. Mulai ya Ustaz. Sebentar, Ustaz. Kita lihat dulu masih ada yang. Udah kayaknya sih. Oh ya, oke. Silakan, Fadlan. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang, iyyaka na'budu, Ustazah. Diulang, iyyaka na'budu, diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Ta'min. Amin. Masya Allah. Tadi belum kuat yang nafas itu, Ustaz. Saya Nggak ulang apa-apa. boleh ya yang ayat Boleh, ketujuh? boleh. Divariasiin ya, Ustazah. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim astagfirullah, dari siratal ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, ini Ustazah Yunisari bukan dari Aceh, Ustazah ya? Bukan. Nah, ini makomat Ustazah ini irama mirip makom orang Aceh ini. Masya Allah. Saya dari Aceh ya. Jadi kita sering menggunakan irama ini ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh iya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Itu diharkah lainnya. Diharkah ya. Jadi ingat di pertemuan pertama maqamat musiqiyah ataupun irama dipersilahkan asal tidak mengganggu kaidah ilmu tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Yang pada aslinya saya sebenarnya senang juga sama irama. Senang saya. Kenapa? Dengan irama menambah kesyahduan kita ya. Seperti itu. Ustazah sudah bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, sudah bagus sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dapat sanad Al-Fatihah ya. Amin. Yang bisa dapat sanad Al-Fatihah, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs dan Syu'bah, jalur Syatibiyah. Bismillah taala. Ya, tapi niatnya jangan dapat sanad. Niatnya nyari ilmu. Iya, Ustaz, selalu Ya, enggak ini saya ingatin aja ya. Syukron. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kecemerlangan akal dalam memahami ilmu-ilmunya dan ketawaduan hati dalam menerapkan ilmu-ilmunya dan dijauhkan dari kesombongan, karena menurut para ulama setiap ilmu ada kesombongan, ada keangkuhan. Ya, setiap ilmu ada keangkuhan. Mudah-mudahan kita dijauhi dari keangkuhan atas keilmuan kita yang sedikit ini. Dan terkait dengan apa yang terjadi sekarang, saya berdoa, Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Semoga bumi kita cepat pulih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.